Kurniawan dari SDN Soko 2 LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melakukan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada tanggal 15 Agustus 2023. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kalian sehat, tidak ada yang sakit. Oke? Karena kesehatan itu mahal harganya, ya. Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, ya. Kalau pagi dingin, siang mau panas, malam juga dingin. Kita harus pinter-pinter untuk menjaga kesehatan. Oke. Sekarang gini, sebelum kita lanjut lagi, tolong ketuanya Aska tolong dibantu untuk memimpin doa. Ya, ayo. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Alhamdulillah ya. Minimal kalian membaca Al-Fatihah. Kalau kalian belum hafal, doa belajar. Karena doa sebelum melakukan kegiatan itu sangat penting. Ya, bedanya kalian melakukan sesuatu berdoa dan tidak berdoa. Kalau kalian berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar, insya Allah Allah akan mengunci ilmunya itu di dalam diri kita. Gak ketumanen, gak keluar lagi. Insya Allah kalau kalian terus belajar dengan giat, berdoa seperti itu. Kalau kalian bedanya kalian tidak berdoa, meskipun kalian membaca 100 kali materi masuk, kalau tidak dikunci dengan doa akan apa? Keluar. Ya, usahakan melakukan kegiatan aktivitas apapun selalu berdoa. Oke, lanjut. Sebelumnya Pak Dedik mengingatkan kita membuat perjanjian. Ya, setiap pagi kita membuat perjanjian. Perjanjiannya Pak Dedik seperti ini. Pak Dedik tahu ini sudah Ini sudah kelas 2, ya, sudah pinter, sudah besar, pinter. Dengarkan perjanjiannya. Pak Dedik tahu kegiatan belajar kalian ngomong sama teman, kalian berbicara sama teman, ngobrol sama teman, boleh, nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itu membuat gaduh, ya, membuat gaduh, rame berlebihan. Kalau diingatkan Pak Dedik 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak bisa, gimana konsekuensinya? Mengikuti pelajaran di luar kelas. Setuju nggih? Siapa yang belum ngerti angkat tangan? Sudah ngerti semua? Oke. Sekarang gini, Pak Dedik akan seperti biasa apel pagi ya, kita di dalam kelas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Kita
Oke, benar ya. Ini ya. Bentar. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari ya, setiap kita akan memulai kegiatan belajar mengajar supaya kita apa? Menumbuhkan cinta tanah air. Ya, Indonesia Raya, negara yang luas, negara kepulauan, bahasanya bermacam-macam, ya, adat istiadatnya, apalagi yang berbeda. Terus ada lambang itu, Indonesia Raya ada lambang burung Garuda itu, ya. Di bawah sendiri itu mencengkram kita. Tulisannya apa? Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, ya. Pak Dedi hari ini akan mengabsen siapa yang tidak masuk hari ini, ya. Adiba ada, Aim bilangnya apa itu ya, Aisyah ada, Ahmad Nurfaiz ada, Albio ada, yang kelas G Alfa, yang kelas G Alfian Bio ada, Alia Mega ada, Aska Abrizam ada, Kevin ada, Mega ada, Siva Alvaro. Oh, Siva Alvaro tidak ada ya, Naya? Oh iya, ada suratnya itu ya. Siva Alvaro sakit nak, ya. Kita doakan semua semoga teman kita Siva atau Alvaro segera sehat dan berkumpul dengan kita untuk belajar. Oke, amin. Oke, lanjutkan. Arika ada, Ubay Adil, terus Nafi ada, Nurul ada, Tafaida ada, Panian ada, Zaldi Adil, Zevina. Oh, Zevina tidak ada. Oh iya, ada suratnya ini. Zevina juga izin sakit nak. Kita doakan Alvaro dan Zevina cepat sembuh ya. Amin. Semoga teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Oke. Tujuan kita hari ini untuk belajar materi tentang dongeng fabel. Apa sih dongeng fabel itu? Dongeng yang isinya tokoh-tokohnya itu tentang hewan yang bisa bicara, fiktif, tidaknya khayalan pengarang itu sendiri. Nanti Pak Dedi jelaskan melalui video, tapi sebelumnya tujuannya Pak Dedi bicarakan dulu, kita omongkan dulu supaya kalian belajar kita hari ini, supaya kalian tujuannya itu memahami isi tentang cerita dongeng fabel itu apa, biar kalian paham. Tidak melihat saja, tapi memahami juga. Terus kalian dapat menyebutkan ciri-ciri dongeng fabel itu seperti apa. Ya, itu hewan kok bisa bicara, yaitu dongeng fabel. Ya, fiktif yang menceritakan isinya itu tokoh-tokohnya itu hewan. Terus kalian dapat menyebutkan juga unsur-unsur dongeng fabel itu dengan percaya diri, nggak ragu-ragu. Enggak, ini bener tak salah ya? Tidak seperti itu, kalian harus mantap, yakin, percaya diri. Oh iya, dongeng fabel ini seperti ini, seperti ini. Oke? Oke. Pak Dedi akan menayangkan sebuah video media pembelajaran yang dibuat dari buat Pak Dedi sendiri. Di situ memuat semuanya, materi, tujuannya. Kalian saksikan deh. Di situ juga ada dongengnya juga. Kalian perhatikan. Nanti kalian akan mengerjakan tentang cerita itu juga. Dilihat, dipahami. Oke? Nah, selamat menyaksikan. Pak Dedi putar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini dengan Pak Dedi,
kita akan belajar mengenai proyek Fabel. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat memahami isi cerita dongeng fabel dengan tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dongeng fabel dengan benar. 3. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dongeng fabel dengan percaya diri. Yuk mari kita simak video materi pembelajarannya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian fabel. Kalau simak ini. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh dalam cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur atau jalan cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Dan yang kelima, fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Unsur inklusif adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur inklusif fabel sebagai berikut. Yang pertama adalah nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua adalah sifat setiap tokoh. Yang ketiga adalah peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh tokoh kepada pembaca. Setelah mengetahui unsur inti fabel, kamu dapat menentukan isi fabel. Biasanya kita mencari informasinya ya. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik dan tentu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan isi fabel. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan cermat. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel tersebut. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasa sendiri ya, tentunya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Ini ada dongeng yang bisa membawa kebaikan. Memahami materi pembelajaran kali ini itu memiliki sebuah dongeng fabel yang berjudul Ketertiban Membawa Kebaikan. Mari kita simak bersama-sama. Nanti soalnya ada di sini Jadi juga jawabannya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus.
temanku, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mulia level 1. Oke, nah, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengajak. Kalau hanya mengajak, seekor telur pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera menendang-endang mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei, tikus. Aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura muak, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu baiklah, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau Oke, kalian sudah mendengarkan tadi tentang cerita kebaikan membawa apa tadi? Kan ya? Oke, sekarang Pak Dedi akan membentuk kelompok. Kelompoknya sudah jadi semua. Nanti kalian kasih nama kelompok. Pak Dedi akan bagikan ke KPD. Di sini ada nama kelompok. Ya, nama kelompok kalian tulis anggotanya. Ya. Terus Pak, caranya mengerjakan gimana? Di sini ada petunjuknya juga. Kalian pelajari, pahami bersama kelompok kerjasama. Oke? Ya, nanti dipandu sama Pak Dedi. Ya, nggak ngerti nanti kalian tanya. Oke, ketua kelompoknya sekarang kesini nak. Tolong dibagikan satu nomor satu. Di setiap kelompok itu pasti ada ketuanya. Tolong nanti ketuanya ditulis, ya, nama anggota, nama kelompoknya juga. Di situ ada petunjuk. Satu, isilah nama kelompok dan anggota di tempat yang sudah disediakan. Udah, kalian tulis dulu. Saya pandu Pak Dedi. Sudah? Pak, nama kelompoknya gimana Pak? Bebas. Ya, cepat. Oke, sudah? Amati video animasi dongeng dari semangat. Tadi sudah kalian melihat? Di video tadi sudah? Halo? Sudah nak? Sudah. Kemudian kerjakan soal di bawah ini dengan kelompokmu, dengan kerjasama. Ya, nggak boleh ada yang membuat gaduh, semua harus ikut berperan kerjasama. Ya, oke. Kalau sudah kalian kerjakan, oke. Isi dulu sama kelompoknya, terus anggotanya ditulis juga. Ayo. Oke, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, kelompoknya dikerjakan 22 semua.
naga api kerjasama antara depan ini antara anggota kelompok pinter bagus. Tepuk tangan untuk naga api. Gak boleh ada yang belum saja. Soal KPD-nya tolong dikumpulkan kepada Dedi sekarang. Pak Dedi akan memantau kalian, ya, lihat dari sini. Dikumpulkan. Ayo, tangan tepat, isi, sip. Nama kelompoknya, terus anggotanya juga ditulis. Lanjut. Terus sekarang udah, sekarang saya kemari nak. Pak Dedi kasih soal individu atau soal evaluasi, kalian kerjakan ya. Oke, kalian harus bagi nanti ya. Oke. Ayo, nanti dapat loh, ayo. Nanti dapat 3, ayo. Oke, kerjakan. Ayo cepat Aska. Ayo, Pak. Lapain Aska. Ini. Ada kesulitan. Kamu kasih nama. Ayo kerjasama ya, kerjakan. Ayo. Ayo. Sebelum kita kasih silat dulu, oke? Oke, soal evaluasi dan kerjakan. Nama nomor absen mudah itu, pilihan ganda. Pinter ibu bawa pinter, ayo kerjasamanya ya, ayo. Adika, Aska, ayo kerjasamanya, oke. Oke, kalau sudah ya, Pak Dedi pengen tahu nama kelompoknya Aska ini kelompok apa? Kereta api? Naga api. Tolong kelompok naga api maju ke depan semuanya. Berdiri di depan sini. Semuanya perhatikan. Di bawah dong, di bawah. Ayo, terima kasih. Yuk, Aska di bawah nanti dibaca. Yang rapi. Oke. Oh, itu. Dan ya. Oke, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Oke, pinter-pinter. Kelompok naga api tolong dibaca pekerjaannya nomor 1. Yang mewakili kita di depan ini jawabannya sudah pinter ya, kelas. Ya, pinter bagus. Tepuk tangan untuk naga api. 1. Dan untuk soal KPD-nya tolong dikumpulkan kepada ini sekarang. Jawabannya dikumpulkan. Ini. Ayo, siapa yang dapat? Pintar ya, enggak. Sehingga tapi oke. Nomor 2, yang lainnya didengarkan ya jawabannya barangkali sama atau juga sama nanti kalian. Sekarang bagaimana kecerdikan tikus? Ayo dibaca. Ya, sekarang saya kemari nak. Pak Dedi kasih soal individu atau soal evaluasi,
Kalian kerjakan deh agar ulang akan lihat samakannya. Ya, ini siapamu? Oke, nomor 3. Ayo, nanti dapat loh, ayo. Nanti dapat 3, ayo. Kenapa ulas dari itu juga? Nah, ya itu soalnya. Ayo cepat Aska. Ayo, kenapa? Kamu ini enggak? Atau tidak punya teman? Untuk mencari makan. Langsung tepuk tangan untuk kelompok kelas. Pintar ya, dengan kerjasama dapat mengerjakan ya. Padahal soalnya tadi melihat video itu terus memahami maknanya yang ada di video itu. Tapi kelompok Nagapi pintar dapat mengerjakan soal-soal tersebut dengan benar. Tekan lagi. Ya, sampai itu kalau tidak dikerjakan. Oke. Oke. Winner anak kelas 2B hebat sekali ya. Untuk soal evaluasinya kalian kumpulkan di ketua kelompok, habis itu dikumpulkan ke Pak Dedi. Sekarang ayo kelompok kereta api sini. Ayo, ini kelompok mawar. Kelompok Nagapi juga. Mana? Ini tangannya kiri dia gila. Terima kasih. Oke. Sudah. Semua perhatikan depan sini. Semua perhatikan sini. Hari ini kita sudah mempelajari materi tentang dongeng fabel. Ya. Kalian sudah mempelajari, melihat video, mendengarkan Pak Dedi tentang materi dongeng fabel. Ya. Tujuannya kalian sudah memahami isi cerita tersebut, ciri-cirinya, unsur-unsurnya seperti apa. Dunia fabel menceritakan tokohnya itu hewan fiktif yang karangan penulis itu sendiri. Oke? Sudah ngerti? Ada yang ditanya untuk materi kita hari ini dongeng fabel? Sudah ngerti semua? Ayo kita semangat ini. Kita tepuk semangat, bisa? Tepuk semangat. Oke, tepuk anak soleh. Pinter, ya, kalian turut karena orang tua. Tolong ketua kelasnya Aska dipimpin untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.